Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Perkenalkan, saya Hadiana Widyastuti, SUMM, dosen tetap di Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. Saat ini, saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT khususnya bidang pendidikan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan praktek pengajaran saya pada mata kuliah pemasaran jasa. Mata kuliah pemasaran jasa diajarkan pada Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen di semester genap dengan bobot 3 SKS. Pemasaran jasa merupakan mata kuliah wajib dalam kurikulum program studi manajemen dengan kode MK MAN 1222. Secara umum, mata kuliah pemasaran jasa ini memberikan wawasan tentang karakteristik dan klasifikasi bisnis jasa, pengembangan konsep pemasaran jasa, model pengelolaan pemasaran yang efektif, serta pentingnya pemahaman analisis 7P untuk mendukung strategi pemasaran yang terarah dan komprehensif. Adapun learning outcome dari mata kuliah pemasaran jasa adalah 1. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengimplementasikan segmentasi, targeting, dan positioning bauran pemasaran dalam merancang dan mengembangkan pemasaran jasa. Yang kedua, mahasiswa mampu menguraikan dan memecahkan masalah dalam peningkatan produktivitas permasalahan terkait pengelolaan konsumen dan konsep serta aktivitas pemasaran jasa. Model pembelajaran yang digunakan berbasis blended learning, yaitu kombinasi antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring, serta melalui platform LMS yang diakses di class.ipb.ac.id. Adapun beberapa pendekatan pembelajaran yang saya terapkan adalah 1. Penjelasan interaktif atau ceramah. Yang kedua, diskusi kelompok. Yang ketiga, presentasi. Yang keempat, studi kasus nyata dari dunia industri jasa. Dan yang terakhir adalah proyek akhir kelompok yang bersifat aplikatif. Pendekatan ini dilakukan tujuan sebagai pembelajaran untuk mendorong mahasiswa agar aktif berpikir kritis dan mampu mengaitkan teori dengan praktek yang terjadi di lapangan. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi yang ingin dicapai melalui mata kuliah pemasaran jasa ini antara lain 1. Mahasiswa mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan, membangun komitmen, berintegritas profesional, beretika, dan dapat bekerja secara mandiri maupun tim dalam berbagai situasi. Yang kedua, mahasiswa mampu mengembangkan pemikiran yang objektif, independen, kritis, dan sistematis, juga kreatif, inovatif, dengan mengembangkan kemampuan sosioteknopreneur. Sedangkan yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi manajemen pemasaran, produksi operasi, keuangan, dan sumber daya manusia sesuai dengan kaidah keilmuan manajemen terkini dalam konteks pengelolaan organisasi. Sedangkan dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, pemasaran jasa menghasilkan mahasiswa yang mampu menjelaskan karakteristik utama jasa dan implikasinya terhadap strategi pemasaran. Kemudian, mahasiswa mampu merancang bauran pemasaran jasa atau 7P yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis kepuasan, loyalitas, dan kualitas layanan pelanggan. Yang terakhir adalah mahasiswa mampu menyusun strategi pemasaran jasa atau layanan berbasis teknologi dan inovasi. Adapun materi pembelajaran dibagi dalam 14 pertemuan yang mencakup topik pengantar pemasaran jasa, kemudian pelaku konsumen dan positioning, kemudian marketing mix atau 7P yang terdiri dari product, place, price, promotion, proses, people, serta physical evidence. Kemudian kita juga akan membahas mengenai permintaan dan kapasitas layanan. Juga dilihat dari sisi pelanggan, kita akan melihat bagaimana hubungan pelanggan dan loyalitas. Jika ada keluhan, kita akan membahas mengenai penanganan keluhan dan pemulihan. Jika tidak lupa, kita melihat kualitas dan produktivitas layanan.
Selain itu, kita juga melihat bagaimana manajemen dikelola melalui perubahan dan kepemimpinan layanan. Tidak lupa untuk mendapatkan insight yang bagus, mahasiswa diberikan penugasan dilakukan 2 minggu akhir di setiap sesi UTS maupun UAS. Setelah melalui proses pembelajaran, dilakukan penilaian terhadap beberapa komponen, seperti aktivitas partisipatif, hasil proyek, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester, di mana mereka memiliki persentase yang berbeda-beda pada setiap aktivitasnya. Seluruh penilaian dilengkapi dengan rubrik yang jelas dan transparan. Selain itu, mahasiswa juga mendapatkan umpan balik dan atas tugas atau proyek yang mereka kerjakan, agar proses belajar berlangsung secara relatif dan berkelanjutan. Tujuan dari pendekatan pembelajaran ini juga adalah agar mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga siap menerapkan dalam dunia kerja, khususnya sektor jasa yang saat ini berkembang pesat. Referensi yang kita pakai dalam proses pembelajaran ini adalah Essential of Service Marketing, Marketing for Hospitality and Tourism, serta Customer Service Marketing Managing the Customer Experience. Untuk sesi selanjutnya, kita akan membahas topik pertama dari mata kuliah pemasaran jasa, yaitu pengantar pemasaran jasa melalui kegiatan mikro teaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sehat-sehat hari ini adik-adik? Oke, baik, hari ini kita akan kembali kepada mata kuliah semester genap kita, yaitu mata kuliah di divisi marketing, namanya pengantar pemasaran jasa. Baik, sebelumnya karena ini mata kuliah baru buat adik-adik dan ini awal perkuliahan pertama, maka sebelum adik-adik lebih jauh lagi, kita akan lihat apa sebenarnya deskripsi mata kuliah kita ini. Kalau kita lihat dari deskripsi mata kuliah ini, mata kuliah akan memberikan wawasan tentang karakteristik, klasifikasi bisnis jasa, perkembangan konsep pemasaran jasa, model pengelolaan pemasaran yang efektif, serta pentingnya pemahaman analisis 7P yang mendukung strategi pemasaran yang terarah dan komprehensif. Tapi sebelum kita lanjut, 7P itu apa? Mungkin kita sudah mengenal sebelumnya 4P. Apa itu 4P? Boleh katakan? 4P, siapa yang tahu 4P? Mungkin saya Bu. Ya boleh, silakan. Tapi setahu saya pertama itu ada price, place, promotion, terus satu lagi produk. Oke, price. Kita lihat dari awal ya, produk, price, promotion, place, gitu ya. Ada 4P. Nah, apa 7P? Mungkin Anda belum tahu semuanya. Nah, di sini kita akan membedakan yang antara barang dan jasa. Apa bedanya gitu ya? Di sini ada 4P, kemudian ada 7P. Kalau kita apa bedanya barang dan jasa, Pak? Kalau barang dan jasa itu barang bersifat tangible atau kasat mata. Kalau jasa itu intangible atau kasat mata. Kalau barang itu proses produksi dan konsumsi itu dilakukan secara terpisah. Tapi kalau misalkan di jasa, proses produksi dan konsumsi dilaksanakan bersamaan. Oke, tepuk tangan dulu, terima kasih. Oke, terima kasih, itu secara umum. Nah, kalau informasi itu secara awal dari manajemen masyarakat sudah tahu, kita akan lanjutkan secara detail di mana kita mengelola pemasaran jasa itu sendiri. Pertama ada manufaktur, bentuknya barang, kemudian sekarang ada jasa. Oke, kemudian lalu waktunya seperti biasa ya. Di sini kita melihat bagaimana Anda diharapkan mampu menjelaskan dan mengimplementasikan segmentasi, targeting, dan positioning serta bauran pemasaran itu sendiri tadi 7P ya, dalam merancang dan mengembangkan pemasaran jasa. Kemudian di sini juga Anda diminta untuk mampu menguraikan memecahkan masalah dengan kasus-kasus industri jasa gitu ya, untuk peningkatan produktivitas pemasaran terkait pengelolaan konsumen dan proses serta aktivitas pemasaran jasa. Nah,
Biasa untuk pertama kali kita putar tertib ya, bahwa kita kehadiran bulan minimal 80%, toleransi dan keterlambatan 15 menit, berpakaian rapi, mematuhi tata tertib, aktivitas dalam perkuliahan juga harus aktif, kemudian mengikuti etika yang berlaku seperti perkuliahan yang dengan baik, kemudian tidak makan, tidak minum selama di kelas, tidak menggunakan HP di kelas jika tidak berhubungan dengan perkuliahan, izin ke dosen jika ada yang belakang dan lain sebagainya. Nah, oke teman-teman, ini secara umum gambaran kita selama 14 pertemuan. Kita di sini ada materi perkuliahannya ya. Di sini ada materi UTS, ini materi UAS ya. Di sini juga ada tugas ya, mengamati perilaku konsumen, kemudian menentukan STP 7P, menentukan positioning maps, kemudian juga mereview jurnal atau paper. Ya, kemudian kita lakukan riset secara kecil tentang pemasaran jasa, terutama dalam kondisi saat ini. Nah, ini mungkin pada minggu ini kita pada posisi di sini yaitu pengantar pemasaran jasa. Kemudian minggu kedua besok kita akan berbicara mengenai perilaku konsumen dan positioning. Kemudian minggu ketiga sampai kelima kita akan bicara mengenai marketing mix, gitu ya. Kemudian pada minggu ketujuh, 6 dan 7 kita akan melakukan tugas pada industri jasa. Minggu ke-8 dan juga UAS itu kita akan mempelajari permintaan dan kapasitas layanan. Kemudian minggu ke-9 hubungan pelanggan dan loyalitas. Kemudian minggu 10 menangani keluhan dan pelanggan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kualitas dan produktivitas layanan. Kemudian yang terakhir adalah manajemen perubahan dan kepentingan untuk layanan. Baik, itu kira-kira gambaran kita untuk satu semester ke depan. Nah, kita akan mulai pada pengantar apa sih sebenarnya pemasaran jasa. Baik, buku referensi kita itu service marketing, kemudian marketing for hospitality dan tourism, kemudian ada customer service marketing, managing the customer experience. Nah, buku ini bisa Anda download di kelas.ipb.ac.id ya. Oke, kita mulai nih. Pengantar pemasaran jasa. Tadi sampaikan kira-kira jasa itu apa. Nah, kenapa kita perlu mempelajari pemasaran jasa? Atau kenapa sih? Kan itu sudah ada manufaktur nih. Kenapa kita perlu jasa lagi gitu? Kenapa kita atau apa contoh jasa dulu coba? Contoh jasa apa? Silakan. Jadi jawab dari contoh jasa salah satunya juga itu universitas juga sih. Perguruan tinggi, boleh. Silakan yang lainnya. Ya, ya. Ojek online. Mungkin kalau yang itu ada rumah sakit. Rumah sakit boleh. Apalagi Tukang cukur. tukang dulu. Itu silakan Mbak. Telepon, Mbak. salam. Salam. Oke, banyak ya contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kenapa sih kita perlu pelajari lagi? Kenapa kita itu kan udah biasa gitu ya, itu prosesnya sudah biasa. Kenapa kita perlu pelajari lagi? Kenapa coba? Kenapa perlu mempelajari jasa itu sendiri? Kalau boleh tahu kenapa? Kenapa? Silakan. Pengetahuan saya, kenapa kita perlu mempelajari jasa atau karena kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari tentunya pasti memerlukan jasa. Misalkan kalau kita rambut kita panjang, ya kan mungkin menurut diri sendiri gitu. Karena mungkin tidak akan rapi, makanya untuk mempermudah dan memperapi kita pergi ke salon. Contoh lain misalkan kalau misalkan kita sakit, kalau misalkan kita kan tidak mungkin untuk mengobati diri sendiri.
dikarenakan bisa jadi karena pengetahuan kita yang kurang, makanya kita perlu berobat ke rumah sakit untuk memerlukan jasa tersebut. Oke, ternyata ya, ini terima kasih jawaban teman-teman semua. Ternyata kenapa kita mempelajari jasa? Yang pertama adalah jasa itu mendominasi ekonomi di sebagian besar negara. Ya, ternyata semua rumah sakit gitu kan. Nah, sekarang tambah lagi kafe gitu banyak ya. Gitu. Kemudian sebagian besar pekerjaan itu biasanya oleh jasa. Ya, contohnya kafe tadi banyak di Indonesia. Kemudian banyak perusahaan yang manufaktur pindah pemasaran jasa yang berdiri sendiri. Seperti itu ya. Ini kenapa kita perlu mempelajari. Jadi banyak berkembang perusahaan-perusahaan jasa di Indonesia. Oke. Nah, ini dapat kita lihat bagaimana kontribusi industri jasa terhadap PDB global. Ternyata dibanding agriculture dan industri hanya 30%, agriculture 4%, dan services ada 64%. Itu membuktikan bahwa jasa banyak di berbagai negara dan makanya itu perlu kita kelola. Nah, ini beberapa kekuatan yang mentransformasikan bagaimana terjadinya ekonomi jasa. Ya, yang pertama adalah kebijakan pemerintah. Ya, kebijakan pemerintah sekarang misalnya ada ojek online. Makanya kita ada jasa ojek online. Kemudian perubahan sosial, gaya hidup sangat menentukan kita bagaimana perusahaan jasa itu keluar. Contohnya apa? Contohnya adalah gaya hidup yang suka pengen ngobrol-ngobrol, mengerjakan tugas, mendengarkan musik. Kita di mana jadinya? Kafe. Sehingga kita muncul kafe seperti itu ya. Kemudian ada tren bisnis. Nah, muncul tren bisnis ini yang tadi karena gaya hidup hingga muncul bisnis-bisnis baru tentang jasa. Kemudian kemajuan IT. Nah, IT di mana-mana karena working space ya, di mana bisa orang mau nongkrong di mana pun bisa, sehingga menemukan manufaktur atau perusahaan jasa itu sendiri. Manufaktur mungkin produknya atau barangnya, jasa adalah servisnya, gitu ya. Kemudian juga globalisasi, kerja bisa di mana saja sekarang kan? Ya bisa, makanya kita ada globalisasi itu menyebabkan adanya pasar dan kategori produk baru yaitu jasa. Kemudian ada peningkatan permintaan akan jasa dan ada persaingan yang lebih ketat. Dan itu akan menimbulkan bagaimana inovasi produk jasa dan sistem pengiriman. Ya, sekarang Anda beli baju perlu ke toko nggak? Matahari tutup gara-gara online ya. Nah, seperti itu. Kita lebih sering beli di Instagram, di mana? Shopee, kemudian di mana lagi? TikTok. Baik, kemudian juga nasabah juga memiliki banyak pilihan dan memiliki banyak kekuatan. Sehingga sekarang kalau kita ingin mengelola jasa yang baik, itu kita harus lihat konsumennya. Kenapa? Karena sedikit Anda lebih rendah dari yang lainnya, dia akan tergerus gitu seperti itu. Kemudian keberhasilan tergantung dari pemahaman pelanggan dan bersaing model bisnis yang lain serta penciptaan nilai bagi pelanggan dan perusahaan. Nah, kemudian jika dilihat apa bedanya, tadi saya sudah sampaikan ya Mbak, bahwa manufaktur itu beda dengan jasa atau barang beda dengan jasa. Bedanya gimana? Kalau kita lihat ada seperti ini. Di sini kalau manufaktur itu lebih pada physical element. Kalau jasa pada intangible element. Jadi sesuatu yang bisa diraba itu lebih kepada physical element. Sesuatu yang tidak bisa diraba atau tidak bisa dirasakan itu adalah intangible element.
Nah ini bisa dilihat dari contoh-contoh perusahaan di bawah ini. Misalkan CD player itu bersifat intangible atau tangible atau visible, tangible. Semakin ke sini misalnya internet banking, bisa nggak kita mengkarakteristikkan internet banking? Ya bisa, cuma tidak bisa kita bentuknya seperti ini loh, gitu ya. Bersifat intangible. Semakin ke sini bersifat intangible. Coba dipahami, ada pertanyaan? Oke, baik. Nah, jadi setelah kita lihat cerita-cerita tadi, kita bisa mendefinisikan apa itu jasa. Yang pertama adalah kegiatan ekonomi yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Jelas, kita pasti menawarkan kan. Kemudian kinerjanya berbasis waktu. Kenapa berbasis waktu? Karena misalkan tukang cukur gitu ya, mau potong lebih cepat lebih, ya belum tentu juga gitu ya. Kalau mau gadget, tapi waktu itu lebih cepat lebih bagus sebenarnya. Kalau kita pengen jasa pelayanan lebih cepat itu kan misalkan di bank itu pasti lebih bagus. Kemudian akses terhadap barang, tenaga kerja dan fasilitas lingkungan, keterampilan profesional dan jaringan dan serta sistem. Kemudian tadi menjadi pokok paling penting adalah jasa yang tidak memiliki kepemilikan, gitu ya. Kemudian juga elemen fisiknya tidak terlibat. Yang terlibat siapa? Konsumen langsung, gitu ya. Konsumen merasakan jasa itu bekerja. Nah ini ada perbedaan sudah disampaikan tadi. Yang pertama adalah jasa itu membuat orang mempunyai pengalaman. Benar nggak? Kalau orang oh pasang ini bagus, dari mana? Dari mana? Kemudian tidak dapat inventarisasi, ya tidak dapat ya dihitung stok komplainnya nggak dapat. Kemudian elemen tidak berwujud. Kemudian sulit divisualisasikan. Kemudian input dan output operasional cenderung lebih bervariasi. Selanjutnya adalah faktor waktu, sangat dianggap penting. Misalkan pelayanan cepat itu lebih bagus biasanya. Kemudian distribusi mulai saluran non fisik, bisa juga internet banking kita langsung kirim ya dari kita. Kemudian pelanggan dapat terlibat dalam produksi bersama. Oke, kita sudah belajar tentang pemasaran jasa, apa itu jasa. Maka kita tugas Anda hari ini adalah pertama, definisikan saja contoh-contoh dari jasa yang ada di sekitar Anda. Mohon nanti disampaikan di kita melalui kelas.ipb.ac.id. Demikian disampaikan, saya tutup kuliah kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.